Tes 1, 2. Baiklah, selamat pagi Bapak Ibu sekalian serta Philip Morning Market Call hari ini. Terima kasih sudah hadir untuk menyempatkan hadir di Philip Morning Market Call edisi hari ini, hari Senin tanggal 3 Mei 2021 ya. Sebelum kita mulai, ingin konfirmasinya apakah suara dan layar sudah terlihat dan terdengar dengan jelas. Sudah ya, sudah jelas. Dan sudah clear, terima kasih Bapak Ibu atas konfirmasinya. Mari kita mulai seperti biasa untuk melihat apa yang terjadi pada pasar penutupan terakhir hari Jumat ya. Kemarin atau hari Jumat terakhir kebanyakan bursa di Asia maupun di Wall Street ditutup melemah. Khususnya di Wall Street, Nasdaq sudah kembali menurun minus 0,85% dan menjauhi sedikit ya daripada level all time high-nya. S&P demikian juga minus 0,72%. Mungkin dari Asia yang cukup turun dalam ada Hang Seng ya minus 1,97%. Daripada komoditas sendiri terlihat penurunan pada harga minyak mentah ya, khususnya WTI ketika menurun minus 2,2%. Minus 2,2% untuk Brent-nya turun minus 1,9% ya. Meskipun memang masih di rentang atau antara harganya 60-an, masih di atas 60-an dolar per barel. Kemudian juga daripada CPO ya, ada penurunan sedikit menjauh dari level 4.000 ringgit per ton. Ini turun minus 1,7%, harga terakhir 3.868. Selain itu ada yang noticeable juga yaitu nikel ya. Nikel naik 2,4% dan harga terakhir 17.675 dolar per metric ton. Baik, bagaimana dengan pasar hari ini? Hari ini kami prediksikan IHSG akan bergerak melemah terbatas, support di 5956, lalu resistance 6054. Antara lain market drivers-nya ialah memang agak sedikit sepi gitu ya, maksudnya pada pasar Asia hari ini seiring dengan tutupnya beberapa bursa saham seperti di China, di Jepang, di Thailand ya. Kemudian juga diprediksi volatilitas pasar minggu ini akan lebih tinggi karena investor juga mengantisipasi laporan terakhir atau laporan update daripada musim laporan keuangan yang padat di Amerika Serikat ya. Kemudian juga hari ini banyak rilis daripada sejumlah data manufacturing PMI dari kawasan di Asia yang akan memperlihatkan bagaimana kinerja sektor manufaktur di tengah recovery ekonomi ya tentu. Pada data makroekonomi untuk Amerika Serikat juga banyak yang keluar nih, yaitu salah satunya non-farm payroll untuk bulan April yang mana diekspektasikan akan menambah 978.000 lapangan kerja baru selama bulan April.
pada bulan Maret terjadi penambahan lapangan kerja sebesar 916.000. Kemudian juga ada unemployment rate diekspektasikan 5,7%. Demikian juga upah per jam diekspektasikan 0% month on month, minus 0,5% year on year ya. Kemudian Ketua The Fed Jerome Powell juga direncanakan akan berbicara pada suatu event di National Community Reinvestment Coalition, acara yang diadakan mereka ya, yang akan juga diikuti oleh beberapa pejabat tinggi The Fed yang lain sepanjang minggu ini ya. Kemudian konsumen daripada COVID-19 yang mana di India itu sudah melaporkan rekor baru ya, rekor kasus harian yang tertinggi yaitu 400-an ribu kasus baru pada hari Sabtu kemarin. Ini pertama kali India akhirnya sampai juga ya menembus angka 400.000 setelah sebelumnya 10 hari berturut-turut di atas 300.000 kasusnya. Perdana Menteri Narendra Modi mendapat kritikan tajam akhirnya ya dari berbagai penjuru mengenai cara penanganan ia mengenai krisis dan juga partainya akhirnya partai politik pendukung Perdana Menteri juga akhirnya ini ya banyak kehilangan suara dalam pemilihan umum di beberapa negara bagiannya. Untuk foreign flow analysis terakhir kemarin terjadi net buy sebesar 139 miliar, total flow secara year to date net buy sedikit 777 miliar rupiah. Untuk market news pertama ada Kalbe Pharma mencatatkan laba bersih sebesar 716 miliar pada kuartal 1 2021, naik sekitar 7,1%. Kemudian AKR Corporindo atau PT atau Akra akan membayarkan dividen senilai atau sebesar 494 miliar rupiah dan ekuivalen dengan 125 rupiah per lembar saham. Terakhir ada SCMA nih, Surya Citra Media Tbk, yang mana laba bersih mereka meningkat 6,42% menjadi 331 miliar rupiah di kuartal 1 2021. Untuk technical recommendation yang pertama ada Jasa Marga. Kita rekomendasikan spek buy 4.130 dengan target price 4.230. Kemudian target price kedua 4.270 dan stop loss-nya di 4.070. Kemudian AMRT spek buy 940, target price pertama 970, yang kedua 985. Kemudian stop loss di 910. Dan yang terakhir ada Bull spek buy 306, target price pertama 316, target price kedua 322, kemudian stop loss jika menyentuh 300. Ya, demikian untuk pembahasan atau materi Philip Morning Market Call. Saat lagi kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang punya pertanyaan silakan dapat menuliskan jika ada pertanyaan di question box yang tersedia. Terima kasih.
Baiklah, sudah banyak beberapa pertanyaan masuk. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada Pak Hendra, menanyakan Akra BSD BTN. Akra pergerakan kelihatan masih sideways saja, tapi paling enggak nih kemarin pergerakan sudah agak baik gitu ya, dan menguji resistance kembali sedikit, yaitu 3.320 kurang lebih. Overall masih oke, Akra, dan kalaupun ya 3.320 ini jadi resistance kuat, bisa saja ada rejection dan menjadi menurun kembali, tapi dalam masih rentang sideways-nya, sehingga support bisa dipakai 3.180. Dan juga Akra tadi akan membagikan dividen juga ya, membagikan dividen senilai 125 ya tadi, 125 per lembar saham. Kemudian untuk BSDE, juga kelihatan masih sideways ya, sedikit sideways walaupun sudah agak lebih baik karena low-nya terus membentuk level yang lebih tinggi. Kan tetapi resistance di sekitar 1.200 ya, atau 1.215 agak sulit untuk ditembus. Tapi sekalinya tembus akan jadi pijakan yang baik untuk BSDE. Jadi jika breakout dari 1.215, resistance berikutnya 1280 hingga 1.300 ya. Mungkin untuk BSDE. Kalau BBTN, BTN penurunannya sudah agak terbatas dan masih konsolidasi kurang lebih dengan di level 1.600-an sampai 1570 ya. Level-level resistance mungkin paling dekat 1640 dulu, tapi overall dengan penurunan yang sudah agak terbatas, bisa saja ada perubahan tren menjadi sideways dulu sebelum akhirnya nanti berusaha untuk menjadi uptrend. Jika ingin koleksi boleh saja 1570, 1580 mungkin level yang boleh dipertimbangkan untuk entry dengan resisten terdekat tadi 1640 atau 1650 hingga 1700 resistance jangka pendeknya. Pak Ferial, Bank BRI dan BTN. Bank kemarin penurunannya lumayan dalam, tapi memang kenaikan sejak IPO pun sudah sangat tinggi ya. Sehingga kemarin close di bawah MA5-nya. Kan tapi MA20 sih maksudnya pergerakan masih di atas MA20. Sehingga juga terlihat masih dalam tren uptrend gitu ya. Kan tapi pergerakan sejak 16 April, pertengahan April ya, pergerakan masih dalam rentang sideways-nya ya kalau bisa dibilang. Dan juga tidak bisa atau tidak mencapai high-nya lagi ya, yaitu sekitar 3.800-an.
Dan sekarang ke potensi gitu ya. Kemungkinan akan menjadi sideways dulu dengan support 3220-an atau 3230-an sebelum menguji paling enggak MA5-nya kembali nih di 3500 kurang lebih. Itu untuk bank. Kalau BRI masih dalam tren penurunannya dan support sebelumnya juga sudah terbreakdown ya, sehingga peluang bisa menguji support selanjutnya di MA200-nya yaitu 3950. Demikian untuk BRI sih. Dan memang di tengah pasar yang sedikit tertekan, tentu saham-saham big caps si BRI cukup tertekan juga, apalagi beberapa waktu lalu atau seminggu kemarin juga lah ya, terhitung net sell lumayan di BRI sekitar 200 miliar satu bulan terakhir, hampir 1 T ya net sell di BRI. Resistance di berapa? Paling enggak resistance short term di 4130 hingga 4150. Untuk BT-nya sudah. Pak Robert, pertanyaan selanjutnya Antam Info dan Pewon. Antam pergerakan close hari Jumat cukup oke. Hari Kamisnya malah ya, hari Kamisnya yang oke. Ketika close di sekitar 2.500-an. Level-level yang sudah lama nggak disentuh Antam, karena terakhir tersentuh di bulan Maret ya. Kalau kita melihat Antam potensi masih baik ya, berusaha lepas daripada rentang sideways-nya ya. Dan ada gap juga yang tertinggal di sekitar 2.700 yang bisa dimanfaatkan atau dipakai sebagai level exit paling enggak dalam jangka waktu yang dekat. 2.700 resistance, dan jika breakout dari sana bullish trend bisa dikonfirmasi untuk Antam sehingga potensi menguji 3.000 kembali. Tapi saat ini 2.700 terlebih dahulu. Kalau infonya juga perlahan-lahan mencoba bangkit sejak menyentuh level low-nya di tanggal 23 April. Tapi saat ini paling tidak resistance di sekitar 4820 atau 4800 hingga 4820. Dan juga dorongan daripada harga nikel juga kinerja yang baik ya di kuartal 1 juga oleh Inco, harusnya dapat pijakan atau dapat menjadi katalis positif gitu ya maksudnya untuk pergerakan Inco yang memang beberapa bulan sejak lumayan uptrend ya, beberapa bulan sempat mengalami penurunan. Lalu Pewonnya untuk Pewon sebetulnya pergerakan sudah mulai oke, paling enggak tidak membentuk low lebih rendah lagi. Tapi saat ini kemungkinan menguji support dulu di MA20 kembali ya, di 520 hingga 515. Kemungkinan rentang sideways bisa diekspektasikan terlebih dahulu dengan resistance, jadi boleh dipakai 550 hingga
55 ya. Paling enggak sideways, tren sideways bisa diekspektasikan terlebih dahulu di P1. Selanjutnya Pak Rudi Hartono menanyakan Unilever ya, dan juga United Tractor. Unilever masih dalam downtrend berkepanjangan dan sekarang harga udah di Rp6.000. Ini hampir mendekati level low bulan Maret di 2020 ya, ketika COVID melanda. Memang sih secara teknikal sangat kurang menarik ya pergerakan harga Unilever. Tetapi memang upside potensial konsensus pun masih melihat paling nggak hingga level 7 ribuan. Tapi memang ini jika style tidak terlalu cocok ya dengan saham-saham yang lambat dan juga yang sedikit apa ya, karena betanya juga di bawah 1 gitu ya, pergerakan agak kurang liar lah ya, tidak seperti saham lain gitu. Tapi saat ini sih kalau misalnya baru mau masuk, mungkin tunggu dulu amannya hingga tekanan jual mereda. Sampai kapan memang nggak sulit juga, tapi paling nggak level 500 mungkin ekstrimnya ya. Itu sekitar low bulan Maret bisa dipakai untuk pertimbangan level-level entry di sana. Tapi sebelum 5500 paling enggak sih 5840 dulu, 5850 untuk resistance untuk support berikutnya. Resistance jangka pendek mungkin di 6000 hingga 6050. Lalu United Tractor itu berada di kurang lebih dekat-dekat supportnya saat ini, yaitu sekitar 21.000 pas ya, 21.000 rupiah. Nah, level support selanjutnya jika itu terbreakdown, level support selanjutnya itu 20.050. Ya, 20.050 kurang lebih. Resistance harusnya kalau memang supportnya cukup kuat 21.000 tersebut, peluang teknikal ribuan menuju 21.800 kembali. Hingga level sideways masih intact ya, masih bisa dilanjutkan ke depan gitu ya. Paling enggak dalam jangka panjang jika terus breakout MA 200-nya 21.300 ya betul 20 salah deh 22.800 maksudnya 22.800 22.900 ialah level resistance kedua yang bisa digunakan. Itu untuk United Tractor. Gimana di BMRI? BMRI penurunannya juga cukup lumayan. Sejak paling enggak akhir-akhir Maret ya. Pergerakan membentuk low yang lebih rendah, demikian juga high yang lebih rendah sehingga sedikit membentuk tren bearish ya. Tapi paling enggak hari ini atau pergerakan minggu-minggu dekat ini, minggu-minggu kemarin maksudnya, masih di sekitar MA 200-nya. Sehingga harapannya MA 200 ini jadi pijakan yang kuat, yaitu MA 200 saat ini itu di sekitar 6150. Resistance kemungkinan di sekitar 6250 dulu, kemudian ke 6350.
supportnya di 5975. Nah, fraksinya demikian ya. 5975. Dan jangan lupa juga Bank Mandiri menunggalkan gap ketika menurun pada ex dividen dia tanggal atau sekitar bulan Maret ya, di akhir Maret. Sehingga ketika pasar sudah agak membaik, diharapkan Bank Mandiri bisa leading juga dan menjadi movers IHSG sehingga juga berpeluang menutup gap ini hingga 6700 atau 6650, 6675 kurang lebih ya. Selanjutnya Pak Hengkir, BRI BTN juga sudah tadi di atas ya, sudah dibahas. Dan Pak Saiful, Adro, Telkom, dan Pegas. Adro pergerakan cukup positif. Memang penguatan mungkin dari 1170 hingga 1250 terlihat belum terlalu banyak, tapi resistance di sekitar 1230 ini sudah terlampaui dan cukup positif sehingga berpeluang untuk menuju 1300 dan menuju ada gap juga ya yang terbentuk pada pertengahan April ya, atau akhir Maret malah. Di hold saja masih boleh untuk adrunya dan menunggu hingga resistance 1300. CLKM masih dalam tekanan, tapi memang kemarin pergerakan di MA200 cukup tertahan ya, sehingga bisa dijadikan support di sekitar situ, yaitu 3140. Jika ingin koleksi, baiknya tunggu sekitar level tersebut dan tetap gunakan average down karena masih dalam tren penurunannya ya, jika berminat masuk di Telkom. Gimana untuk Pegas? Pegas untungnya sudah agak terbatas penurunannya dan malahan sejak mencapai low-nya di pada 13-14 April, harga cenderung naik perlahan-lahan. Memang cukup perlahan, tapi low dan high-nya sudah lebih tinggi. Itu yang menjadi catatan positifnya. Terus juga pergerakan saat ini sih di sekitar MA20 ya, sehingga terlihat ada potensi golden cross MA5 dengan MA20 yang menjadi sinyal yang cukup baik gitu ya. Next resistance 1320 untuk Pegas. Lalu Bu Reni, Doit, BJBR, BMRI. BMRI-nya sudah. Kita lihat Doit. Doit dari MACD kelihatan sedikit positif sih ya, tapi lihat di candlestick-nya belum terlalu ya, masih dalam rentang sideways-nya. Tapi memang MA20 pergerakan sudah di atas MA20 dan resistance mungkin paling tinggi di 392. Potensi masih ada, tapi memang terakhir level tertinggi harus dilampaui yaitu 388 ya, atau 390. Kemudian supportnya di sekitar 350 terlebih dahulu. Kalau BJBR,
Pergerakan sudah agak sedikit mereda juga ya, tapi memang masih vulnerable juga. Level low 1385, 1390 itu bisa dijadikan support dulu dan dipantau bagaimana pergerakan. Level jika 1380, 1375 terlampaui ke bawah atau breakdown, potensi bisa menuju 1300 ya untuk WJBR. Tapi saat ini pantau dulu dan lihat bagaimana pergerakan ke depan untuk WJBR. Pak Ahmad Alfian ingin bergabung ikut webinar jika ikut pelatihan maksudnya ya, khususnya untuk yang masih awam, tentu boleh Pak bisa bergabung. Kita sering juga mengadakan edukasi-edukasi untuk jadwalnya. Memang kita suka membagikan poster juga. Paling mudah sih saat ini bergabung di Telegram channel kita @research_PSI Pak. Dari situ kita suka membagikan poster-poster yang berisikan webinar yang kita adakan ya. Dan banyak juga webinar yang memang berisi atau dihususkan untuk yang beginner juga. Berikut namanya ya, linknya research_PSI. Baik, lanjut pertanyaan selanjutnya, LPKR Pak Lulus. LPKR kelihatannya sudah agak habis karena semenjak menyentuh level 220-an ya, 230 malah sempat 230 tertinggi pada 23 April. Harga cenderung menurun dan tampaknya berpeluang menjauhi level EMA 5-nya. Sehingga support 206 bisa diekspektasikan atau dipakai ya. Walaupun ada technical rebound hingga 218, 220 masih dapat diekspektasikan. Tapi kelihatannya lebih pada penurunan terlebih dahulu, ikut oleh aksi jual atau aksi profit taking setelah ada pergerakan lumayan ya dalam jangka pendek untuk LPKR. Pak Markus, saham bank tadi sudah dibahas ya. Sempat penurunan lumayan ya. Open di 3190 tapi saat ini sudah bangkit kembali. Level 3190 cukup ini juga ya, cukup berada di bawah juga sehingga menyebabkan gap down tadi ya pas dibuka. Dan masih sama sih karena juga sejak menyentuh level high-nya 3800-an cenderung bergerak sideways atau malah membentuk low yang lebih rendah, demikian juga high yang lebih rendah, sehingga peluang mungkin ada istirahat dulu untuk bank setelah IPO pergerakannya ngacir ya, udah kemana-mana. Baiknya kalau baru mau masuk mungkin dipakai untuk jangka pendek terlebih dahulu karena menengah dan panjang mungkin akan ada tekanan terlebih dahulu melihat daripada tren di bank sendiri ya. Memang tidak terlalu curam gitu ya penurunannya, tapi takutnya ke depan masih belum mampu
menahan aksi profit taking yang memang bisa diekspektasikan karena sudah melampau terlalu tinggi. Unilever-nya sudah dibahas, Pak. Mari kita lihat ICBP. ICBP kecenderungan sudah agak mulai terbatas juga dengan support 8500-an. Mungkin resistance nih MA20 akan diuji 8750 kurang lebih. Next, resistance jika tembus dari sana 8900. Memang pergerakan memang harus tembus dulu 8750 tersebut. Nah, MA20 ini sudah lama juga tidak breakout dan nampaknya jika 8500 ini kurang kuat untuk menahan menjadi support, bisa ada peluang menuju 8330 ya, atau 8300-an. Tapi nampaknya sih saat ini 8500 dulu boleh dipakai untuk support ICBP. Pak Iwan Budi dan Pak Erik juga yang menanyakan Kalbe. Kalbe Pharma kecenderungan agak downtrend sejak pertengahan April ya, tapi memang belum terlalu jauh dari level-level 1500 1450-an ya. Level terendah yang terjadi pernah pada bulan Februari yaitu di 1420. Dan 1420 ini mungkin bisa dijadikan support dulu. Pergerakan memang kelihatannya tidak terlalu menarik ya dengan pergerakan ALB akhir-akhir ini karena malah menjauh daripada level resisten 1600 1700-an ya. Padahal sentimen cukup baik ya sebelum-sebelumnya untuk ALB. Sehingga ya diwaspadai saja tadi 1420 untuk sebagai supportnya, dan mungkin technical rebound jika ada resistance di sekitar 1480 terlebih dahulu. Raja, Pak Erik. Raja masih uptrend sih, tapi pergerakan akhir-akhir ini mungkin belum kemana-mana. 270, 276 gitu ya. Paling rendah 25 atau 260-an. Tapi jika terus masih berada di atas MA5 atau close di atas MA5, yaitu 264 atau 262, overall harusnya baik masih untuk Raja. Resistance memang harus diuji di 276 dan harus dilampaui jika ingin lanjut uptrend dan mencapai level high sebelumnya di rentang 300-an hingga bisa dijadikan resistance kedua. Kalau Adro-nya sudah, Butrische ASI, apa boleh entry? Kecenderungan boleh, tapi memang mungkin alangkah baiknya menunggu harga yang menarik di sekitar 5340 5330. Pergerakan ASI cukup baik sejak pertengahan April sehingga tidak membentuk low yang lebih rendah lagi, high juga membentuk high yang lebih tinggi. Harapannya juga demikian ke depan, pijakan MA20 5330 ini akan jadi pijakan yang kuat, atau paling enggak menjadi sideways dulu kalau belum mampu untuk berbalik menjadi uptrend.
DUI, BCA, MLPL, Agro. BCA sudah agak lebih baik juga, perbaikan arah mungkin bisa di-expect, tapi memang kanan jual akhir-akhir ini di beberapa saham big caps juga kan masih menjadi momok tentu ya. Tapi overall masih encouraging pergerakan daripada BCA walaupun dipenuhi candlestick merah, tapi agaknya terus stay di atas MA20, demikian juga MA5-nya ya. MA5-nya pun sudah golden cross MA20 dan berusaha untuk berbalik arah gitu ya. Di hold saja sih masih boleh untuk BCA-nya, paling enggak level resistance untuk jangka waktu dekat 32.700. Supportnya boleh dipakai di 31.600 hingga 31.500 untuk BBCA. MLPL bagaimana? MLPL akhirnya menyentuh harga yang sudah lama tidak tersentuh sejak tengahan 2017 ya. Kalau kita melihat chart tersebut, peluang bisa mencapai 234 malahan sudah pernah ditebus ya. Level-level high sebelumnya bisa mencapai 300-an ya, tapi saat ini karena kenaikan sudah agak tinggi, bisa saja ada penurunan aksi profit taking, paling nggak support 200, 210 hingga 200. Kalau kita lihat MLPL belum melaporkan laporan keuangan full year juga sih ya 2020. Sehingga juga terakhir laporannya merugi ya. Dan nampaknya sudah merugi cukup lama dan belum tahu sentimen apa yang mendorong pergerakan cukup signifikan ini dalam beberapa hari belakang ya, atau dalam jangka waktu pendek. Pak Tommy, belum ya. Satu lagi Bu Dwi, Agro masih dalam tren downtrendnya dan kelihatannya belum menarik untuk dilirik dulu saat ini. Support di 780, 880. Resistance di 970 paling enggak 950 terlebih dahulu. Pergerakan juga berada di Bollinger Band bawahnya gitu ya. Dan juga volume makin kesini semakin menurun, tidak seperti pergerakan awal-awal tahun ya. Dan juga akhir-akhir tahun ketika memang pergerakan agro sedang gencar-gencarnya waktu itu ya. Hingga melihat pergerakan chart dan juga volume transaksi yang menurun, belum terlalu menarik untuk melirik agro maksudnya. Pak Tommy, untuk INDF apa 6400 bisa masuk? Kecenderungan boleh ya.
memang harga mungkin masih dalam tren penurunan dan mencari support selanjutnya ya. Dan kalau boleh dipakai cicil beli dan atau average down. Sayangnya memang setelah menyentuh 6800-an di sekitar EMA 200 tertahan dan tidak mampu breakout ya. Sekarang malah tertekan dan bergerak di bawah 6500 sudah ya. Memang support paling bawah 6300 sebelum maksudnya jika breakdown ya dan close di bawah 6425. Jadi support 6425 kemudian 6300. Bagaimana untuk Tekim Bu Sri Mulyaningsih? Belum kelihatannya belum sih, walaupun memang sudah agak terbatas penurunan. Tapi tunggu konfirmasi saja dan buy on breakout dari 10.190 atau 10.200 untuk lebih confirm bahwa ketika ada pergerakan uptrend kita ikut di sana gitu ya. Breakout, buy on breakout 10.200. Supportnya di sekitar 9620. Kalau TINS gimana Bu Dwi? Pergerakan kecenderungan cukup baik nih untuk harga-harga metal yang beberapa hari ke belakang kalau kita perhatikan cukup baik ya, nikel, timah, demikian juga copper. Metal-metal lain juga ya, seperti silver dan palladium, tapi memang sih jarang ya ada emiten yang berbasis metal tersebut. Tapi kalau timah, ya PT Timah ini memang ininya lah ya, market leadernya dan terdorong baik juga oleh pergerakan harga timahnya. Resisten dekat lagi sih kalau kita lihat 1780 terlebih dahulu. 1780 jika berhasil breakout mungkin resisten selanjutnya baru 1880 hingga 2000. Tapi memang sambil dipantau juga bagaimana pergerakan harga komoditas timah atau enggak ini selama terus stay di atas MA5, MA5-nya di 1690 1700 masih boleh untuk di hold di TINS ya. Sama-sama juga Pak Tommy dan Bu Emi menanyakan TP BKSL, Friend dan Crush. BKSL cenderung volume agak kurang konsisten dan juga harga volatilitasnya cukup lumayan tinggi. Nampaknya kemarin nih setelah nyentuh 78, 75 ya, mungkin ada rejection dulu di sana sehingga 75, 78 tersebut boleh sih untuk dipakai untuk exit dulu. Memang agak sulit sih untuk menganalisanya juga karena volume kadang tidak terlalu konsisten BKSL. Kalau kita lihat memang high sebelumnya itu di 80-an ya, 89, 88. Apakah menuju ke sana? Tapi kalau melihat curamnya pergerakan harga seminggu ke belakang, mungkin akan ada aksi profit taking terlebih dahulu. Sehingga boleh aja jika sentuh 75 atau 78 ya untuk realisasikan profitnya.
di WKSL. Untuk friend paling nggak di 90 boleh dipertimbangkan jika ingin TP dengan support 81, 82. Pasca right issue cukup ada penurunan, level tertinggi yang dicapai waktu itu hampir 100 ya, 99. Tapi sekarang yang bergerak liarnya justru rights-nya ya dan warannya. Ya kalau memang masih hold di friend dan juga dapat rights-nya ya, kalau ingin dijual rights-nya sambil menambah sambil menambah potensi return juga daripada friend yang cenderung harganya menurun sejak ex-date right issue-nya, ya boleh saja. Tapi kalau secara harga memang paling nggak 90 sih harusnya, atau 89 harusnya jadi resistance dulu di frame. Support di sekitar 80 hingga 79. Kalau keras di dalam rentang sideways-nya sih keras paling nggak 650 660 ya untuk resistance di keras. Dan saat ini masih belum ya, masih di sekitar 630 640. Persyaratan jika ingin breakout dan reversal memang harus tembus di atas 680 untuk keras. Dan sekarang sideways, demikian juga volume agak menurun ya, dan sudah di bawah rata-rata biasanya, sehingga pergerakan mungkin agak tidak terlalu volatile dan di sini-sini aja lah ya, bisa jadi di tadi 640 paling enggak 650 660 dengan level resistance-nya. Demikian Bu Emi. Baiklah, bagaimana pergerakan IHSG setelah kurang lebih 35 menit dibuka? Mari kita lihat. Menurun sesuai ekspektasi kita minus 0,42%. Saya pergerakan IHSG juga terdorong oleh ini ya, maksudnya beberapa laporan makroekonomi yang banyak rilis hari atau minggu ini. Setelah seperti tadi kita jelaskan juga di awal webinar, selain PMI, inflasi tentu ada juga laporan PDB ya, yang rencananya akan dirilis pada lusa 5 Maret. Ini akan jadi data penting juga untuk menilai seberapa kuat recovery ekonomi Indonesia dan apakah kuartal 1 ini ya masih minus atau sudah berbalik positif. Terus juga kelihatannya PMI sudah rilis ya, tapi belum ngecek lagi. Harusnya kalau melihat PMI tahun lalu terjadi sinyal lah ya, sinyal recovery yang memang terkonfirmasi juga dengan kenaikan impor yang bagus ya pada bulan April. Saat ini support kita masih intact, yaitu di sekitar 59 50 ya, 59 56 to be exact, 5956, dan
masih intact. Kemudian resisten kita hari ini di 6.054. Kurang lebih itu dulu. Semenjak juga pertanyaan sudah habis semua terjawab dan kurang lebih sudah sejam kita bersama. Kami ucapkan terima kasih atas Bapak Ibu yang sudah menyempatkan hadir, apalagi sudah stay hingga akhir sesi, dan juga semoga pertanyaan atau diskusi kita hari ini menjadi diskusi yang bermanfaat dan dapat menjadi referensi Bapak Ibu dalam aktivitas investasinya. Kurang lebih kami mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai jumpa lagi di esok hari di jam yang sama, dan kami undur diri dulu. Kami ucapkan selamat pagi dan salam cuan.